Shalom anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali contoh-contoh soal di bab 1 karena beberapa minggu ini kita akan laksanakan mid semester. Anak-anak coba dengarkan baik-baik dan simak video Ibu berikut ini. Untuk soal nomor 1, 224 dikurang negatif 261 ditambah negatif 157. Kuncinya yaitu kerjakan urut dari kiri dan kita lihat mengurang sama dengan menjumlah dengan lawannya. Artinya untuk nomor 1 ini kan 224 kita pindahkan ke sebelah kanan. Kata kuncinya mengurang sama dengan menjumlah dengan lawannya. Karena ini mengurang, kita buat menjadi jumlah. Nih ya, mengurang sama dengan menjumlah. Dengan lawannya itu maksudnya, karena ini bilangan negatif 261, maka lawannya adalah positif 261. Maka di sini dibuat ditambah 261. Berarti karena mengurang sama dengan menjumlah, berarti kan ini dikurang, lawannya ditambah. Lalu bilangan negatif, lawannya itu bilangan positif. Kalau bilangan positif kan tidak perlu dibuat tanda positifnya. Makanya di sini cuma dibuat tanda jumlah. Paham ya anak-anak? Lalu ditambah negatif 157. Kerjakan urut dari kiri. Berarti 224 ditambah 261. Maka hasilnya adalah 485. Lalu ditambah negatif 157. Kamu misalnya punya uang 485. Karena kamu punya hutang 157, maka dikurangkan 485 dikurang 157, hasilnya 328. Untuk soal nomor 2, di sini negatif 275 ditambah 325 dikurang negatif 181. Untuk soal nomor 2 ini sama seperti nomor 1. Tadi Ibu sudah bilang, ini kan mengurang. Mengurang, berarti kalau mengurang itu kata kuncinya menjumlah dengan lawannya. Karena ini mengurang, maka diubah menjadi positif, ya. Positif 181. Dapat 50 ini dari mana, Bu? Dari misalnya kamu punya hutang 275, duitmu ada 325, maka 325 dikurang 275 kan hasilnya 50. Nah, lalu yang ini tadi dipindahkan ke sebelah kanan. Untuk ubah ini, ingat kata kunci ini tadi, mengurang sama dengan menjumlah dengan lawannya. Kan ini mengurang, diubah menjadi jumlah. Kan lawannya, lawan dari kurang jumlah. Lalu dari bilangan negatif jadi bilangan positif. Makanya di sini ditulis 181. Maka 50 ditambah 181 adalah 231. Sekarang kita lanjut untuk nomor 3. Negatif 224 dikurang negatif 706 ditambah 350. Untuk soal nomor 3 ini, kerjakan, dahulukan operasi dalam tanda kurung. Karena di sini ada tanda kurung, kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Berarti kita buat negatif 224 kita pindahkan ke kanan, lalu dikurang, buat di sini dikurang, lalu dapat dari mana? Negatif 356, ini dari sini tadi.
Berarti negatif 706 ditambah 350. Hasilnya negatif 356. Kenapa, Bu, negatif 356? Kita misalkan lagi, kamu punya hutang 706. Lalu uangmu itu cuma ada 350, berarti kamu masih punya hutang kan? Makanya hutang itu dianggap negatif. Lalu 356 ini dari 706 dikurang 350, hasilnya 356. Lalu di sini lihat lagi. Kita turunkan dulu. Negatif 224 ditambah 356. Jika anak-anak belum paham, Ibu ulangin kembali. Karena ada kata kunci mengurang dan ketemu bilangan negatif, maka ingat kuncinya. Mengurang sama dengan menjumlah dengan lawannya. Mengurang sama dengan menjumlah dengan lawannya. Karena ini dikurang berubah jadi jumlah atau penjumlahan. Lalu di sini ada bilangan negatif 356. Lawan dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Maka karena ini bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Kalau bilangan positif tidak usah dibuat tandanya. Tanda ini adalah tanda penjumlahan. Ya anak-anak, berarti negatif 224 ditambah 356. Hasilnya adalah 132. Lanjut untuk soal nomor 4. 36 dikali dalam kurung 45 dibagi dalam kurung negatif 5. Sama dengan, karena ini nomor 4 ini ada tanda kurung, maka 36 dikali, kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurung. Maka 45 dibagi negatif 5. Kalau bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ingat ya, sekali lagi, kalau bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi 36 dikali negatif 9. Maka hasilnya adalah negatif 324. Untuk soal nomor 5, 4896 dibagi 6 dikali negatif 15. Maka hasilnya sama dengan, karena di sini ada pembagian dan perkalian, kita kerjakan di bagian yang paling kiri. Maka karena di bagian kiri itu adalah pembagian, kita kerjakan dulu pembagian. Berarti di sini 4896 dibagi 6 adalah 816. Lalu dikali negatif 15. Maka hasilnya adalah pasti negatif. Kenapa negatif? Karena 816 adalah bilangan positif dikali negatif 15 adalah bilangan negatif. Kalau bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 12.240. Jadi kuncinya untuk nomor 5 itu, kalau bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Yang ini tadi sama, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Sekarang untuk soal nomor 6. 20.250 dibagi dalam kurung negatif 9 dikali negatif 25 sama dengan, untuk soal nomor 6, dahulukan operasi dalam tanda kurung. Kita lihat, di dalam tanda kurung ini operasinya adalah perkalian.
Karena dia perkalian, maka kita kerjakan di sini. Kita pindahkan dulu 20.250. Kita pindahkan ke kanan, lalu dibagi 225. Kenapa hasilnya positif, Bu? Karena kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Ya, kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Kalau bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Intinya, kalau hasilnya positif itu, bilangan negatif ketemu bilangan negatif, dan bilangan positif ketemu bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Ya, maka di sini 20.250 dibagi 225 adalah 90. Untuk soal nomor 7, 72 dikali negatif 16 dibagi negatif 3 dikali 12. Untuk soal nomor 7 sama seperti nomor 6, dahulukan operasi dalam tanda kurung. Di dalam tanda kurung ini ada operasi perkalian. Maka 72 dikali negatif 16 adalah negatif 1152. Kalau ada salah satu yang negatif, pasti hasilnya negatif. Ya, kalau salah satu ada negatif, maka hasilnya akan negatif. Karena di sini salah satu ada negatif, pasti hasilnya akan negatif. Hasilnya adalah ini, lalu dibagi sama ini juga. Karena salah satunya ada negatif, maka hasilnya akan negatif. Berarti di sini negatif 3 dikali 12 adalah negatif 36. Kalau dia sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Berarti di sini negatif 1152 dibagi negatif 36. Kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Kalau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kalau positif ketemu positif, hasilnya positif. Kalau misalnya salah satunya ada yang negatif, otomatis hasilnya akan negatif. Anak-anak harus ingat kata kunci itu ya. Lalu untuk soal nomor 8. Nomor 7 tadi berarti hasilnya 32 ya, karena di sini negatif ketemu negatif. Untuk soal nomor 8. 927 dikurang negatif 138 dibagi 15. Untuk soal nomor 8 sama seperti soal nomor 6 dan 7, dahulukan operasi di dalam tanda kurung. Lihat di sini ya, ini sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Kalau ketemu dikurang lalu dengan bilangan negatif, maka mengurang sama dengan menjumlah dengan lawannya. Berarti 927 dibuat di sini. Di jumlah ini berubah karena di sini dikurangkan, dibilang tadi lawannya. Lawan dari kurang jumlah. Lalu bilangan negatif berubah menjadi bilangan positif. Maka dibagi 15. Lalu 927 ditambah 138 adalah 1065. Dibagi 15, hasilnya adalah 71. Untuk soal nomor 9, negatif 325 dibagi 5 ditambah 125 dikali 14. Ingat kalau seperti soal nomor 9 ini, perkalian dan pembagian sama kuatnya. Maka kita kerjakan di bagian sebelah kiri dulu. Berarti kamu ingat di sini. Lihat pembagian dulu. Negatif 325 dibagi 5. Ibu bilang kalau salah satu ada negatif, maka hasilnya akan negatif. Karena salah satu di sini ada yang negatif, maka di sini hasilnya negatif. Berarti negatif 325 dibagi 5 adalah negatif 65. Lalu 125 dikali 14 adalah 1750. Lalu dijumlahkan. Dapat hasilnya 1685. Bu, kenapa 1685? Karena kamu cuma punya utang 65. Sedangkan duitmu ada 1750. Berarti 1750 dikurang 65. Hasilnya adalah
1685. Kita lanjut pada nomor 10. Negatif 48 ditambah 32 dibagi negatif 4 dikurang 24. Maka untuk nomor 10 ini kuncinya dahulukan pembagian. Berarti kita buat dulu di sini. Ini kan negatif 48, kita pindahkan ke kanan. Lalu 32 dibagi negatif 4. Kuncinya tadi Ibu sudah bilang, kalau misalnya salah satu ada bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ini bilangan positif 32 ini. Lalu negatif 4 kan bilangan negatif, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Berarti 32 dibagi 4 itu adalah 8. Karena hasilnya negatif, kita buat di sini negatif 8. Lalu dikurang 24. Maka selanjutnya adalah kita kerjakan di bagian paling kiri. Maka di sini kan ada negatif 48 ditambah negatif 8, maka hasilnya adalah negatif 56 dikurang 24. Kamu punya hutang negatif 56, terus kamu punya hutang lagi 24, berarti hasilnya akan bertambah kan hutangnya, makanya di sini negatif 80 ya. Jadi untuk soal nomor 10 ingat kembali, kalau bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Karena apabila salah satu adalah bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dikurang 24, maka hasilnya juga akan bilangan negatif, karena itu menjumlahkan dari bilangan negatif. Sekarang untuk soal nomor 11. 361 ditambah negatif 108 dikurang 527 dibagi 31 dikali negatif 43. Kuncinya dahulukan perkalian dan pembagian. Kita lihat pelan-pelan untuk soal nomor 11. Kita lihat pembagian dan perkalian. Di sini duluan pembagian atau perkalian anak-anak? Pembagian ya, makanya kita turunkan dulu satu-satu. 361 kita turunkan ke bawah, lalu ditambah negatif 105. Nah, hati-hati untuk di sini. Di sini dikurang 527 dibagi 31, berarti dikurang 527 dibagi 31 itu adalah 17. Lalu dikali negatif 43. Maka hasilnya 361 ditambah negatif 105 ditambah 731. Kenapa di sini ditambah? Karena di sini adalah bilangan negatif, sini bilangan negatif. Kalau bilangan negatif ketemu bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Maka kenapa di sini 256? Karena di sini kan ada 361. Kita punya hutang 105, berarti 361 dikurang 105 adalah 256. Lalu ditambah 731. Maka hasilnya adalah 987. Untuk soal nomor 12. Pada garis bilangan, arah ke kiri berarti bilangan negatif, sedangkan ke kanan bilangan positif. Kita lihat dulu soal nomor 12 ya. Seekor kelinci berada pada sebuah garis bilangan di titik negatif 38. Kalau di garis bilangan itu berarti dia terletak di sebelah kiri angka 0. Maka di sini negatif 38. Lalu kelinci itu melompat ke kiri lagi sebanyak 15 lompatan. Karena dia berada di sebelah kiri 0, lalu dia melompat ke kiri lagi, berarti
negatif 38. Lihat lagi di sini. Negatif 38 ditambah negatif 15 lalu ditambah 8. Kenapa ditambah 8? Di sini dibuat melompat lalu balik arah. Karena tadi dia sebelumnya berada di sebelah kiri, terus dia berbalik arah. Berarti kalau awalnya sebelah kiri, dia berbalik ke sebelah kanan. Maka ditambah 8. Maka hasilnya adalah, kita buat dulu di sini, negatif 53 itu didapat dari negatif 38 ditambah negatif 15, hasilnya negatif 53. Lalu ditambah 8 adalah negatif 45. Kita lanjut soal nomor 13. Ibu guru memberikan sebuah kuis dengan penilaian sebagai berikut. Kalau nilai 5 itu untuk jawaban benar, nilai -1 untuk jawaban salah, nilai 0 untuk soal yang tidak dijawab. Dari 20 soal yang diberikan, Andy dapat menjawab 15 soal dengan benar dan 2 soal tidak dijawab. Berarti 15 soal ini kan benar. Kita kalikan dengan 5. Lalu 2 soal tidak dijawab, berarti dikali 0. Terus ini baru 17 soal, 3 soal lagi berarti jawaban salah. Kita buat di sini. Andy dapat menjawab 15 soal dengan benar dan 2 soal tidak dijawab. Berarti kita cari dulu soal yang salahnya. 20 tadi kan jumlah soalnya. Lalu dikurang 15 soal benar. Di sini dikurang 15, terus dikurang 2. Dikurang 2 ini karena 2 soal tidak dijawab, maka hasilnya adalah 3. Lalu nilai Andy sama dengan 15 dikali 5. Kenapa dikali 5, Bu? Karena 5 itu poin untuk nilai benar. Lihat di sini. Nilai 5 untuk jawaban benar. Lalu 3 dikali negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena soal salah itu diberi skor negatif 1. Lalu di sini bukan 1 ya, tapi di sini 2. Kenapa 2? Karena jumlah soal yang tidak dijawab kan ada 2, berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 15 kali 5 adalah 75, maka hasilnya adalah 72. Sekarang soal untuk nomor 14, soal terakhir. Kita baca dulu soalnya, suhu. Ini tentang suhu. Mula-mula suhu sebuah es batu di dalam lemari es adalah negatif 6 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari lemari es, suhu es batu tersebut naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Berapa derajat Celcius suhu es batu tersebut setelah 15 menit? Kita lihat di sini. Suhu naik setiap kelipatan 3 menit. Kita buat dulu. Waktunya 3 menit. Tadi dia dibilang kenaikan suhunya 2 derajat Celcius. Otomatis setelah 6 menit dia naik menjadi 4 derajat Celcius. Lalu ketika 9 menit dia naik lagi jadi 6 derajat Celcius. Kenapa 2? Kenapa 6? Karena dia kelipatan 2. Lalu ditambah lagi 2. Berarti 8 derajat Celcius. Lalu 15 menit kemudian ditambah lagi jadi 2 derajat Celcius, maka 10 derajat Celcius. Maka suhu es batu setelah 15 menit adalah negatif 6 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Ini, kenapa tadi 2 derajat Celcius setiap naik? Karena di sini ada tulisan suhu es batu tersebut naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Makanya di sini setiap 3 menit ditambah 3 menit lagi kan 6 menit.
Terus 6 menit ditambah 3 menit adalah 9 menit. 9 menit ditambah 3 menit 12 menit. 12 menit ditambah 3 menit 15 menit. Nah, tadi di soal dibilang kenaikan suhunya tadi kan 2 derajat Celcius. Setiap 3 menit dia naik 2 derajat. Makanya 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Ya anak-anak, makanya di sini negatif 6 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Jadi suhu es batu tersebut setelah 15 menit dikeluarkan dari lemari es adalah 4 derajat Celcius. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerjakan MIT nanti. Dan jangan lupa belajar dengan baik. Shalom.